kita yaitu mengenai KPK dan FPB. Di SD kita sudah mempelajari ini. Kepanjangan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kita coba dulu mencari KPK dari angka yang kecil-kecil aja dulu dengan cara yang sama seperti SD. KPK dari 3 dan 4. Misal ini soalnya, maka jawab. Kita cari dulu kelipatan 3 itu berapa aja, kelipatan 4 itu berapa aja. Kelipatan 3 yaitu 3 itu sendiri, lalu 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 yaitu 4 itu sendiri, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kelipatan 3 dan kelipatan 4? Tentu tidak. Yang ditanya KPK-nya. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah kita cari angka mana yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 4. Ini 12 adalah kelipatan 3. Tapi 12 itu juga kelipatan 4. Maka KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Sampai situ mudah ya. Ini untuk 2 angka. Lalu bagaimana ya kalau kita mencari KPK dari 3 angka? Tidak seperti ini, hanya 2 angka. Contoh, KPK dari, saya buat contohnya itu 3, 6, dan 8. Caranya sama, kita cari dulu kelipatan 3. Kita cari kelipatan 6. Kelipatan 3 sama dengan ini ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 yaitu 6 itu sendiri, 12 di sini sudah terlihat ya, sama kelipatannya 6. Lalu 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Terakhir, kelipatan 8. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32. Di sini kita tambahin aja 24, lalu 27 dan seterusnya. Udah? Kembali ke pertanyaan yang ditanya, KPK dari 3, 6, dan 8. Caranya sama. Kita cari kelipatan dari 3 dan 6, 8 sama-sama ada. Contohnya dari sini kelipatan 3, yang ini 24 ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 8. Maka kelipatan atau KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Seperti itu. Sekarang kita coba mengenai FPB. Saya beri contohnya untuk FPB dari 2 angka ya. FPB dari 12 dan 18. Misal ini, saya buat contoh 1. Kita cari dulu faktor dari 12 ini apa aja, faktor dari 18 ini apa aja. Sama caranya seperti KPK tadi. Faktor 12. Faktor ini maksudnya angka berapa aja yang bisa membagi 12. Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tidak ada angka lain yang bisa membagi angka 12 kan, selain daripada ini. Lalu faktor
18. Kita cari angka berapa aja yang bisa membagi 18. Angka 1, angka 2, 3, 6, 9, dan 18. Udah? Oke, sekarang kita udah peroleh nih. Inilah faktor-faktor 12. Inilah faktor dari 18. Maksud faktor itu adalah angka berapa aja yang habis membagi 12. Angka berapa aja yang habis membagi 18. Sudah kita tuliskan. Sekarang kembali ke pertanyaan. FPB-nya yang ditanya. FPB dari 12 dan 18. FPB terbesar ya. Maka kita cari angka yang sama tapi yang paling besar, yaitu angka 6. Inilah FPB dari 12 dan 18. Mudah kan? Sekarang ini kan untuk faktor dari dua angka 12 dan 18. Sekarang bagaimana kalau angkanya itu ada 3? Gimana mencari faktornya? Contoh kedua saya tulis FPB dari dan 72. Ini soalnya ada 3 angka kan? Caranya sama, kita cari dulu faktor dari 24, faktor dari 48, dan faktor dari 72. Kita cari faktor dari 24. Angka berapa aja yang habis membagi 24? Angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 itu sendiri. Sekarang faktor dari 48. Angka berapa aja yang habis membagi 48? Pastinya sama dengan ini, karena 48 ini adalah bagian dari kelipatan 24. Tapi kita tuliskan kembali. Dan 48. Sekarang faktor dari 72-nya. Angka berapa aja yang habis membagi 72? Yaitu 1, 2, 3, dan 72. Dah, inilah faktor-faktor dari 24, 48, dan 72. Jadi faktor keseluruhannya berapa? Caranya sama dengan contoh sebelumnya. FPB dari 24, 48, dan 72 adalah, kita cari angka yang sama-sama muncul, tapi yang paling besarnya. FPB yang paling besar, yaitu kalau 8 sama-sama memiliki, tapi ini bukan yang terbesar. 12 juga sama-sama memiliki, tapi bukan yang terbesar. Lalu 24 sama-sama memiliki, dan itu yang paling besar. Berarti FPB dari 24, 48, dan 72 ini adalah 24. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ini kan angka-angka yang kecil. Bagaimana untuk angka yang puluhan, ratusan? Apakah kita mengerjakannya dengan cara yang sama? Kita jabarkan satu persatu faktornya sampai ke ratusan itu atau ke ribuan itu? Tentu tidak. Maka kita gunakan cara faktorisasi prima. Oke, sekarang untuk angka-angka yang besar. Tadi saya bilang kalau untuk angka yang besar nggak mungkin kita menggunakan cara biasa. Kita jabarkan dulu faktornya masing-masing, lalu kita cari yang sama, tidak mungkin kan? Maka untuk mempermudah itu kita gunakan faktorisasi prima. Cara mencari faktor itu pun sudah dipelajari di SD. Contoh saya beri di sini sekaligus. KPK dari 100 dan 70, juga FPB dari 100 dan 70. Menggunakan faktorisasi prima. Sekarang kita faktorkan. Faktorisasi dari 100. Itu dulu yang kita kerjakan. 100, ini udah belajar di SD, bisa dibagi 2. Sisanya 50. Udah, 50 ini pun masih bisa dibagi 2. Sisanya 25. Lalu 25 ini apakah kita bagi 2? Tidak, karena tidak habis. Kita bagi 3, tidak mungkin.
dibagi 4 juga tidak mungkin. Maka 25 ini dibagi 5. Sisa 5. 5 tentu bisa dibagi 5. Sisanya 1. Kalau sudah 1 maka pengerjaan berhenti. Maka faktorisasi dari 100 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Paham ya? 2-nya ada 2 kali, maka 2 kuadrat. 5-nya ada 2 kali, maka 5 kuadrat. Sekarang kita cari faktorisasi dari 70. Faktorisasi 70. Udah, kita tuliskan 70 ini bisa dibagi berapa aja. Yang paling kecil dulu, tentu dibagi 2. Hasilnya 35. 35 ini apakah kita bagi 2 juga? Tentu tidak, karena hasilnya bukan bilangan bulat. Maka yang paling tepat adalah 35 dibagi 5. Hasilnya 7. 7 ini tentu dibagi 7. Sisanya 1. Kalau sudah 1 maka pengerjaan berhenti. Sehingga faktorisasi dari 70 itu adalah 2, 5, 7. Seperti itu. Sekarang kita gabung KPK dan FPB. Saya tulis di sini aja KPK-nya. Ini kan semua angka yang berbeda, tapi ambil pangkat yang tertinggi kalau ada yang sama. Contoh ini 2 pangkat 2, sama ada 2 di sini. Ambil pangkatnya yang paling besar, maka 2 pangkat 2 dikali, di sini ada 5 pangkat 2, di sini ada 5 pangkat 1. Ambil yang pangkatnya tertinggi, 5 pangkat 2 dikali 7. 7 itu sendiri, maka 7 aja. Kita mencari FPB-nya. FPB, tadi FPB itu antara ini dan ini kalikan angka yang sama. Sama pun ambil yang pangkatnya paling kecil. Beda ya, kalau KPK ada yang sama ambil pangkatnya tertinggi, tapi semua yang berbeda dikalikan. Kalau FPB hanya yang sama aja yang dikalikan, itu pun yang pangkatnya terendah. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini pun ada 2. Ambil yang pangkatnya terendah. 2 dikali ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1. Ambil yang pangkatnya terendah. 5 dikali, ada dikali lagi. Ini 7. Di sini tidak ada 7, maka 7 tidak ikut serta. Hanya diambil yang sama dan itu pun yang derajatnya terendah. Maka KPK dari 100 dan 70 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. FPB-nya adalah 2 kali 5, 10. Paham? Sekian materi mengenai FPB dan KPK. Selamat pagi.